kembali atau dipending dulu guna dipikirkan solusinya. Yang berikut yaitu harapan kita adanya dibentuknya pansel yang baru guna dilakukan seleksi yang baru agar tidak terjadinya kegaduhan khususnya pada kepemerintahan di Kabupaten Waropen guna memenuhi asas keadilan, kejujuran dan keterbukaan dalam hal menghindari kakek kolusi, korupsi dan nepotisme. Itu hemat kami yang penting yang kami sampaikan agar kelancaran dan kelangsungan daripada DPRK Kabupaten Waropen itu dapat berjalan maksimal baik untuk kepentingan masyarakat adat di Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, guna kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kenapa bisa mengabaikan das logia dama dengan kami masyarakat Bonti Kampung Desa sebelah? Itu yang kami persoalkan. Kemudian di das Kalibata, dua-duanya yang lolos juga ini kan dari distrik Murepesei. Nah, tapi di situ kan ada meliputi, ada distrik Waropen Bawah dan distrik Audate. Distrik Audate ini bandara ada di sana. Nah, kemudian suku Marnaraun itu ada juga dalam distrik, ada dalam das Kalibata ini. Nah, seluruh fasilitas pemerintah yang dibangun di atas tanah adat suku Marnaraun. Tapi kemudian dalam seleksi ini juga yang lolos itu dua-dua dari distrik Murepesei. Sama juga ke distrik yang lain dan tampingan lain juga sama. Nah, ini yang Bupati menyampaikan kepada kita karena tidak ada keadilan dalam seleksi ini, sehingga Bupati menyampaikan bahwa SK ini dia akan rubah. Begitu. Itu penyampaian kapan ya? Penyampaian ini waktu pertama kali kami aktivis Pemuda Papua melakukan aksi demo kurang lebih 3 bulan yang lalu. Itu beliau sementara di Jakarta, saya dihubungi oleh kakak-kakak dari Waropen di OPD terkait menyampaikan bahwa malam ini Bupati akan terbang ke Jepang untuk ketemu kami aktivis. Dan itu kami ketemu di Petis Corner 25. Itu dalam kami pertemuan itu beliau sampaikan hal ini kepada kami dan beliau suruh kami ke Waropen. Oke, kami ke Waropen waktu itu. Kami aktivis ke Waropen, kita audiens dengan beliau. Di dalam itu ada Pak Bupati, ada Pak Wakil Bupati, ada Sekda, ada Kepala Kesbangpol, kemudian asisten dan juga pansel dengan kabak hukum. Kami pertemuan dari jam 9 pagi sampai setengah 5 sore hanya soal masalah ini. Begitu. Itu beliau menyampaikan hal yang sama juga bahwa SK ini kemudian saya akan rubah. Begitu. Tapi kemudian kami dari Forum Komunikasi, pimpinan organisasi kepemudaan dan juga aktivis pemuda di Papua, kami laksanakan konferensi pers dalam rangka kami mempertanyakan ketegasan Bupati atau janji Bupati kepada kami aktivis pemuda Papua dan juga masyarakat Waropen, tapi juga dalam apel bersama ASN di Kabupaten Waropen di lapangan Dedes Papendei terkait SK pelantikan DPRK Kabupaten Waropen. Nah, itu Bupati menyampaikan kepada kami bahwa kemudian SK ini bukan Alkitab. Saya akan menggunakan hak prerogatif saya sebagai kepala daerah, sebagai Bupati Waropen untuk merubah SK ini. Kemudian beliau menjelaskan juga kepada kami bahwa di setiap konsideran surat-surat keputusan dari lembaga manapun, itu di konsideran akhirnya itu di situ ada menjelaskan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ini kemudian Bupati tidak melakukan hal ini. Dan menurut hemat saya, sebagai sekretaris dari Forum Komunikasi Pimpinan Organisasi Pemudaan, bahwa kemudian pernyataan-pernyataan disampaikan oleh Bupati menurut hemat saya ini pembohongan publik yang kemudian dilakukan kepada kami. Saya perlu tegaskan bahwa kami orang Waropen tidak sebodoh apa yang Bupati sampaikan. Ini perlu saya tegas, begitu. Pemimpin itu kata-kata yang kemudian kita pegang, komitmen dan janjinya, bukan kemudian janji dan lakukan pembohongan itu tidak boleh, begitu. Karena bukan hanya kepada kita dan kepada masyarakat Waropen, tapi juga seluruh tokoh-tokoh adat. Itu beliau pernah ketemu mereka dan beliau sampaikan bahwa SK ini saya akan rubah. Poin yang kedua juga beliau sampaikan bahwa saya akan membubarkan pansel dan saya lakukan seleksi ini ulang. Tapi kemudian beliau tidak laksanakan ini. Hal yang kedua perlu saya sampaikan, mungkin di beberapa minggu yang lalu, publik ini ada melihat di grup WhatsApp bahwa kami ada lakukan mediasi di Polda Papua. Ini saya perlu menjelaskan supaya publik ini tidak salah menafsirkan soal konferensi pers kami hari ini. Bahwa kemudian masalah yang kami mediasi di Polda Papua itu beda, ranahnya beda. Karena itu kita bicara terkait dugaan gratifikasi atau pemerasan yang dilakukan oleh pansel DPRK Waropen. Karena itu kita bicara soal ranah hukumnya beda. Tapi kemudian yang hari ini kita lakukan, kita konferensi pers hari ini terkait permasalahan administrasi yang dilakukan oleh pansel, tapi juga
pengucapan-pengucapan yang dilakukan disampaikan oleh bupati kepada kita. Ini yang hari ini kita lakukan konferensi pers. Jadi masalah di Polda Papua itu dia beda dari masalah konferensi pers yang hari kami lakukan. Untuk itu saya harap kepada publik di Warope, masyarakat adat, tokoh pemuda dan tokoh agama untuk kemudian tidak salah menafsirkan konferensi pers yang hari ini kami lakukan. Karena masalah di Polda dia beda dengan masalah yang hari kami bicara. Yang kami bicara hari kami tuntut janji bupati itu, begitu. Dia tidak boleh lakukan pembohongan publik kepada masyarakat Warope dan secara tidak langsung beliau telah mencederai hak-hak konstitusional masyarakat adat Warope dari Kalibau sampai Kamar Sano, dari Kiling Warai sampai Pulau Nau. Begitu itu demikian dari saya.